Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua yang selalu menjadi doa dan harapan Miss Nila bahwa anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, yang pastinya tetap semangat dan antusias untuk belajar. Hari ini kita akan masuk di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan anak-anak dapat membuka bukunya di halaman 20. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita sehingga kita hari ini dapat belajar kembali. Oke, silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Nanti Miss Nila yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat, kuat, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar, berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi pembelajaran kami. Terpujilah nama Bapa, kami mulai pembelajaran kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Tumbuhan memiliki beberapa bagian dan tiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Bagian yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ada beberapa jenis tumbuhan yang akarnya juga terdapat di atas tanah. Bahkan ada juga yang akarnya menggantung di pohon. Kita akan belajar tentang jenis-jenis akar dan contohnya. Yang pertama, ada akar serabut. Nah, anak-anak pernah tidak melihat akar serabut? Kira-kira akar serabut itu berada di tumbuhan apa ya? Oke, Nila akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau sering juga disebut monokotil. Nah, akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya terdapat pada tanaman padi, tanaman jagung, dan juga kelapa. Jenis selanjutnya adalah akar tunggal. Akar tunggal dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau biasa juga disebut dengan dikotil. Akar tunggal terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggal bisa anak-anak lihat pada tanaman mangga, jambu, dan juga ada beberapa jenis tanaman lainnya. Nah, selain akar tunggal dan akar serabut, ada juga akar-akar lainnya, seperti akar gantung atau akar udara yang berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya
pohon beringin. Selain itu juga ada akar napas yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya ada juga akar papan atau banir. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contoh akar pohon kenari dan pohon randu. Dan selanjutnya ada akar tunjang, berfungsi untuk penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya terdapat pada akar pohon bakau dan pandan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi akar. Fungsi akar yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang kayu. Batang kayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh pada pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, dan banyak lagi pohon lainnya. Yang selanjutnya ada batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya terdapat pada bayam, pohon kacang, jagung, bambu, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas fungsi batang. Fungsi batang yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun berada di bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Nah, ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, ada juga daun sejajar. Daun menyirip biasanya terdapat pada daun mangga dan daun melengkung biasanya terdapat pada daun sirih. Daun sejajar biasanya terdapat pada daun tebu, sedangkan daun menjari terdapat pada daun singkong. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Dan yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Selanjutnya, bunga. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada mahkota. Mahkota menarik perhatian polinator atau hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan juga semut. Selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Dan selanjutnya ada kelopak
Kelopak melindungi bunga sebelum mekar. Selanjutnya ada putik. Putik merupakan alat reproduksi betina. Dan yang selanjutnya ada benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan. Anak-anak dapat melihat ini adalah bagian-bagian bunga. Ada kepala putik, tangkai putik, dasar putik. Ini semua tergolong di dalam putik. Selanjutnya ada juga yang tergolong di dalam benang sari. Ada kepala sari, ada tangkai sari. Dan selanjutnya ada kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan juga tangkai bunga. Bagian selanjutnya yaitu buah dan biji. Bagian dari buah ada daging buah, kemudian ada biji, dan selanjutnya ada kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging. Oke, tugas anak-anak. Yang pertama, sebutkan fungsi akar. Yang kedua, sebutkan fungsi batang. Yang ketiga, sebutkan fungsi daun. Dan yang keempat, sebutkan bagian-bagian dari bunga. Sampai di sini dulu ya kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa kembali. Dan nanti Miss Nila yang akan pimpin kita di dalam doa. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai belajar Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini. Biarlah hikmat pengetahuan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami dapat kami pergunakannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Tuhan, berkati setiap kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama Bapa. Kami mengakhiri kegiatan pelajaran kami. Haleluya. Amin. Oke. Pesan Miss Nila, tetap perhatikan kesehatan anak-anak. Ikuti protokol kesehatan dan tetap semangat dan antusias untuk belajar karena sebentar lagi kita akan melakukan penilaian akhir semester atau ulangan. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.